Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepadanya dan berkatalah dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kondisi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak ia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan pertama kali melainkan pujian kita kepada Allah Jalla wa Ala. Kita memuji Allah dengan kebesarannya. Kita memuji kepada Allah yang Maha Agung. Kita memuji kepada Allah yang Maha Tinggi dan kita bersyukur Allah memberikan kita nikmat yang banyak hingga siang hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hingga hari ini, hingga siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas. Kita hembuskan nafas kita dengan tenang. Kita hirup nafas kita dengan sehat dan kita hembuskan dengan baik. Betapa banyak detak jantung yang Allah berikan dan ia berdetak dengan normal. Ia berdetak dengan normal, dengan sehat. Kaki kita untuk melangkah ke masjid, mata kita, tangan kita, fisik kita, jasmani kita untuk beribadah kepada Allah. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang lebih besar daripada yang disebutkan tadi adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik. Allah berikan kita taufik dan Allah gerakkan hati kita untuk menjalankan beramal soleh kepadanya, untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Ini nikmat yang besar. Dan banyak nikmat kita nggak bisa untuk menghitungnya. Kita nggak mampu untuk menghitungnya dan pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian pasti tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur pada Allah dengan beribadah, dengan beramal soleh, dengan bertakwa, pasti Allah akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, kalian tidak beriman kepada Allah, kalian tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Azab Allah sangatlah pedih. Azab Allah sangatlah dahsyat. Tidak ada yang mampu kita melawannya. Tidak ada yang mampu dari kita bertahan daripada azab Allah. Maka kita memohon kepada Allah perlindungan dari dahsyatnya, panasnya api neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita ingin sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau meriwayatkan hadis tentang
apa yang dirasakan dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu hari ia mengatakan, ja'atni miskinah. Datang kepadaku salah seorang yang miskin, wanita yang miskin. Ma'aha ibnataha, dan bersama wanita miskin itu dua putrinya. Melihat kondisi tersebut, sosok Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita tahu beliau sangat dermawan. Beliau sangat mudah untuk memberi. Bahkan dalam sebuah riwayat, beliau pernah diberikan uang oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, khalifah kaum muslimin pada saat itu, diberikan uang sebesar 10.000 dirham. Satu dirham itu 2,9 gram perak. Ya, kurang lebih kalau misalnya kita anggap satu dirham itu 75.000, maka 10.000 dirham kurang lebih 75 juta. Pernah diberikan 1.000 atau 10.000 dirham, 10.000 dirham, 10.000 dirham untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau mendapatkan hadiah tersebut dari Muawiyah, langsung diberikan kepada salah satu muridnya. Belum lagi riwayat lain, pernah mendapatkan dari Muawiyah juga sebesar 18.000 dinar. Kalau dirham itu mata uang perak, kalau dinar ini mata uang emas. Kurang lebih 4,25 gram emas satu dinarnya. Atau kalau kita perhitungkan dikonversikan, katakanlah 5 juta. 18.000 dinar dikali 5 juta itu berapa miliar itu? Ya, bukan lagi juta, miliar. Diterima oleh Aisyah, dan pada saat itu, pada hari itu langsung dibagi-bagikan. Jadi Aisyah, salah satu istri Nabi radhiyallahu taala anha, sosok yang sangat dermawan. Dia akan memberikan apa yang dia punya pada saat itu. Nah, ketika datang seorang wanita miskin yang pada saat itu yang dia punya dan yang ia berikan 3 kurma. Fa'at'amtu salatata tamrat. Aku berikan kepada wanita miskin itu 3 kurma, 3 butir kurma. Karena yang hanya itu pada saat itu yang bisa diberikan. Ya, para sahabat atau istri-istri Nabi demikian. Ada uang datang, ada dunia datang, langsung dibagikan, langsung diberikan. Pada saat itu dia memiliki 3 butir kurma. Kemudian diberikan kepada wanita miskin tersebut. Ketika wanita miskinah atau wanita miskin tersebut menerima 3 butir kurma dan bersamanya 2 putrinya, ia bagikan 1 butir kurma untuk putri yang pertama dan 1 butir kurma untuk putri yang satunya lagi, dan mereka berdua memakan kurmanya masing-masing. Kemudian 1 butir kurma, wa rafa'at yadaha bitakulat tamrah, dan 1 butir kurma yang tadi dipegang oleh wanita miskinah tadi, dia hendak makan dan masuk ke mulutnya, ila fiha. Tetapi begitu melihat 2 putrinya telah habis memakan kurmanya, dan ternyata 2 putrinya minta kembali kurma yang ada di tangan ibunya, fa'aqat at-tamrah bainahuma. Akhirnya dengan rasa yang penuh dengan ibah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, seorang ibu kepada kedua putrinya yang lapar dan makan kurma, 1 butir kurma ketika kondisi kurma itu nggak cukup. Bagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan rezeki pernah haji, pernah umroh, apalagi ibadah haji yang berpuluh kilometer jalan kaki, ya, dari Masjidil Haram kemudian ke Mina, ke Arafah, kemudian balik lagi nanti ke Muzdalifah, balik lagi ke Masjidil Haram. Itu kondisi lapar, kondisi haus, makan 1 butir kurma itu tidak cukup. Apalagi sebagian besar mayoritas kaum muslimin Indonesia kalau belum makan nasi, dia belum dianggap makan. Ini 1 butir kurma. Maka bayangkan betapa laparnya 2 putrinya tersebut. Akhirnya dia minta lagi dari ibunya, dan ibunya membelah 1 kurma tadi, dibagi 1 setengah kurma
untuk putri yang pertama, setengah kurma untuk putri yang kedua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa lanjutannya? Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan dengan kepalanya, dengan mata kepalanya. Fa'jabani sya'nuha. Hal tersebut membuat takjub Aisyah. Betapa kasih sayangnya ibunya kepada kedua anaknya. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang ke rumah, dia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW mendengarkan kisah cerita dari istrinya, maka beliau mengatakan, Innallaha qad aujaba lahal jannah aw ataqaha minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan baginya surga dan melindungi darinya panasnya api neraka disebabkan kurma tadi yang diberikan. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pelajari hadisnya, apakah ini sebatas tentang kurma? Apakah ini sebatas tentang 1 atau 3 butir kurma yang diberikan tadi? Karena kalau seandainya tentang kurma, kita bisa saja nyetok kurma sekian kardus di rumah, kemudian kita bagi-bagikan. Tapi ini bukan tentang sebatas tentang kurma, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini tentang kasih sayang, ini tentang rahmat, ini tentang ketulusan, ini tentang keikhlasan. Dan di saat yang sama ini kabar gembira bagi para orang tua, bagi para pemuda yang mengambil keputusan yang berat dengan menikah, yang menikahi istrinya, kemudian lahir dari keduanya anak-anak. Kemudian kabar gembira bagi para pejuang nafkah keluarga, yang apalagi seorang ayah yang berjuang memberikan nafkah makan, memberikan nafkah minum, memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarganya. Bahkan bukan hanya masalah makan minum, tetapi bagaimana anaknya dapat memiliki pendidikan yang terbaik. Anaknya mendapatkan pendidikan iman. Anaknya bukan hanya mendapatkan masalah gizi dan masalah makan dan minum, tetapi ia mendapatkan konsumsi yang meningkatkan imannya, konsumsi yang meningkatkan otaknya, sehingga ia menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang taat, yang beramal soleh. Ini kabar gembira bagi sang ayah yang mereka senantiasa berjuang. Sehari dari pagi dia berangkat, kemudian pulang sore atau malam, kembali kepada keluarganya. Ia bertemu dengan keluarganya. Keluarganya tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh ayahnya di kantornya. Keluarganya tidak tahu, anak istrinya tidak tahu apa yang sedang dilakukan ayahnya di tempat perusahaannya atau di tempat kerjanya. Tidak sedikit dari ayah atau pejuang keluarga yang dicaci maki, yang direndahkan. Bahkan ketika bertemu dengan kliennya atau dengan mitra kerjanya, mendapatkan hal-hal yang tidak enak bagi sang ayah. Tapi mereka tidak bercerita, mereka tidak berkeluh kesah ketika pulang ke rumah. Sang ayah yang pulang ke rumah kembali dengan senyuman. Sang ayah yang pulang ke rumah kembali melihat wajah istri dan anak-anaknya dengan penuh ketulusan, dengan penuh kegembiraan. Dia tidak cerita apapun yang sedang dia alami dan dia rasakan di tempat kerjanya. Dia tidak cerita dan dia tidak butuh untuk cerita. Ya, karena ia tahu, karena ia sadar bahwa anak-anak istri tidak perlu tahu. Apalagi anak yang masih usia 5 bulan, usia 1 tahun, tidak mengerti. Buat apa untuk diceritakan? Cukuplah Allah yang Maha Tahu. Cukuplah kita dididik dengan iman. Cukuplah kita dididik dengan ketakwaan kepada Allah. Allah yang Maha Tahu. Allah tidak akan melakukan perbuatan zalim kepada hamba-hambanya. Allah pasti akan membalas. Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan tidaklah Rabb kalian melakukan perbuatan kezaliman kepada hamba-hambanya. Maka bagi para orang tua, bagi para ayah, teruslah bertanggung jawab. Teruslah mencari nafkah, teruslah bekerja, teruslah bertanggung jawab untuk kebutuhan nafkah keluarganya. Kalau kita lihat tadi hadisnya, seorang ibu memberikan 3 kurma yang semuanya ia bagikan untuk anak-anaknya.
Disebutkan di dalam hadis, seorang ibu tidak memberikan 1 juta rupiah, tidak memberikan 10 juta rupiah, tidak memberikan 100 juta rupiah, tapi beberapa butir kurma. Dan dengan demikian Nabi SAW bersabda, Innallaha qad aujaba lahal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu betapa banyak yang Allah berikan taufik kepada kita, kita bisa memberikan kepada istri dan anak-anak kita. Berapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berikan mereka kehidupan yang layak, walaupun hidup seadanya. Tapi itulah kesempatan yang Allah berikan. Maka teruslah istiqomah dan teruslah minta pertolongan kepada Allah. Teruslah mencari harta yang halal. Teruslah mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya serta keistiqomahan di dalam petunjuknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua atau seorang ayah khususnya, dia tidak perlu banyak cerita tentang kesulitan dan dinamika kehidupannya selama dia mencari nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Secara detail tidak perlu diceritakan. Bahkan mungkin sebagian dari kita tidak ada akses untuk cerita. Tidak perlu kita dengan media sosial memblow up atau menyebarkan informasi tentang diri kita, tentang usaha kita, tentang pekerjaan kita, tidak perlu. Dan banyak yang kita lebih memilih diam, tidak menceritakan kepada mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh sebagian para orang tua. Lain hal jika yang kita angkat dan kita narasikan adalah perjuangan. Nah, itu kita ceritakan kepada istri dan anak-anak kita, agar mereka juga berjuang, agar mereka juga semangat melakukan tanggung jawabnya di rumah, agar anak-anak kita juga semangat melakukan tanggung jawabnya di sekolah. Ketika sang ayah cerita akan perjuangannya, akan pengabdiannya sebagai hamba Allah, bahwa ia bekerja untuk beribadah kepada Allah, bahwa ia mencari nafkah untuk dan karena Allah memberitakan kita sebagai orang tua untuk bekerja dan mencari nafkah, sehingga istri dan anak-anak pun paham bahwa mereka pun harus terus dan ikut berjuang di sekolahnya, berjuang di pesantrennya, berjuang di pendidikannya, sehingga mereka semangat belajar karena ia tahu ayahnya pun terus berusaha. Ayahnya terus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Walaupun tidak secara detail, mereka sang ayah menceritakan. Bahkan sebagian memilih untuk diam. Karena demikianlah sosok sang ayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian daripada orang tua, walaupun tidak menceritakan banyak hal tentang pekerjaannya, mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha membalas kebaikannya, Maha membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh sang ayah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, sekecil partikel apapun, yang paling kecil, pasti Allah akan balas dan dia akan melihat hasilnya. Sebaliknya, siapapun yang mengerjakan keburukan dengan nilai partikel yang paling kecil, dia akan mengetahui dan melihatnya kelak. Maka Allah akan membalas semua kebaikan dan sebaliknya keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah As-Sami, Allah yang Maha mendengar. Allah Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Allah yang Maha mengetahui, tidak pernah lalai terhadap hamba-hambanya. Maka teruslah berjuang, teruslah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala,
Teruslah melakukan tanggung jawab kita, khususnya bagi para bapak-bapak maupun pemuda yang sebentar lagi akan mengambil konsekuensi yang kuat, yaitu sebuah mahligai pernikahan, bahwa itu tidaklah mudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat Al-Qawi, yang Maha Kuat, Allah memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu diberikan taufik dan istiqomahan. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita, dan semoga Allah memberikan pertolongan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia maupun di seluruh dunia, khususnya di Palestina dan saudara-saudara kita yang zalimi. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بينهم ووفقهم للعلم والعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.